Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, marilah kegiatan kali ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari ini nanti bisa membantu kalian dalam belajar. Untuk materi kali ini yaitu tentang komposisi fungsi. Apa toh yang dimaksud komposisi fungsi itu? Untuk istilahnya supaya kalian paham, dengarkan cerita saya. Jadi komposisi fungsi itu gabungan dari beberapa fungsi. Misalnya begini, pada jasa laundry untuk menjadikan baju kotor menjadi bersih dan rapi, di situ ada beberapa langkah, yaitu yang pertama proses pencucian. Langkah pertama dicuci dulu baru disetrika. Suatu misal langkah-langkah itu kita sebut suatu fungsi, maka untuk menjadikan baju kotor menjadi bersih itu melalui fungsi pembersihan dan fungsi penyetrikaan. Jadi ada dua fungsi yang dilalui di situ. Nah, gabungan dari dua fungsi itu disebut fungsi komposisi atau komposisi fungsi, sama saja ya. Atau contoh lain, pada proses pembuatan tahu ya, dari kedelai menjadi tahu, di situ ada beberapa proses. Nah, jika masing-masing proses itu kita sebut dengan fungsi, maka proses dari kedelai menjadi tahu itu melalui beberapa fungsi, yaitu fungsi perebusan kedelai, ya, setelah itu dibersihkan, dan fungsi penggilingan kedelai. Setelah itu pencetakan tahu. Nah, proses-proses itu disebut dengan komposisi fungsi. Nah, banyak lagi contoh yang lain, kalian bisa mencari sendiri ya. Lanjut. Nah, sekarang definisi fungsi komposisi tadi, misalkan fx dan gx itu dua fungsi sembarang. Fungsi komposisi fx dan gx ditulis G bundaran fx ya. Jadi G bundaran fx atau sama dengan G fx. Artinya apa? Fx disubstitusikan ke G. Atau fungsi f dilanjutkan G. Nah, untuk setiap x anggota dg, setiap x anggota domain dari G. Nah, sekarang perhatikan diagram panah dari himpunan ini ya. Nah, fungsi f itu memetakan x ke y. Atau fungsi f menjadikan x menjadi y. Ibaratnya dari laundry tadi ya, baju kotor dicuci sehingga menjadi bersih di sini. Setelah bersih, ada fungsi lain yaitu disetrika. Ya. Jadi setelah jadi y dilanjutkan g sehingga menjadi z. Ya, jadi fungsi f itu memetakan a ke b, fungsi g memetakan b ke c. Nah, fungsi h menjadikan x langsung menjadi z. Nah, meskipun di sini ada proses ya, ada proses di B tapi tidak ditulis, itu tidak apa-apa. Nah, fungsi di atas, jadi diagram panah ini bisa ditulis G bundaran F. Jadi artinya apa, kita lihat, ada fungsi F, fungsi G. Yang bekerja duluan adalah F. Setelah F baru G, maka F diletakkan ke belakang di sini karena duluan F. Ya. Jadi fx diproses dulu baru ke G, atau kalau ditulis GFX artinya apa? Fx disubstitusi ke G. Ya, karena F kerja duluan, hati-hati jangan terbalik. F bundaran G artinya apa? Kalau ibaratnya laundry tadi disetrika dulu baru dicuci, tentunya tidak sama hasilnya. Lanjut. Nah, sambil contoh di sini. Misalkan f, fungsi f itu anggotanya 1,4
Jadi 1 pasangnya dengan 4, 2 dengan 3, 3, 1, 4, 2. Dan G 1, 2, 2, 4, 3, 1, 4, 3. Maka tentukanlah yang A, F bundaran G. Karena yang belakang G, maka yang G kerja duluan. Setelah G ke F. Kita lihat G. Nah, ini. 1 pasangannya 2. Nah, setelah itu diproses ke F. Nah, 1 ke 2 baru dilihat 2. 2 yang ada di F. 2 dengan 3. Sehingga hasilnya 1,3. Ini. 2,4. Kita cari 4. 4,2. Jadi hasilnya 2,2. Nih. 3,1. 1,4. Jadi 3,4. 4,3, 3,1, jadi 4,1. Nah, untuk G bundaran F, maka yang kerja F dulu, baru ke G. F dulu berarti 1,4, cari 4 di G, 4,3, jadi pasangannya 1,3. 2,3, terus 3,1, jadi 2,1. 3,1, 1,2, jadi 3,2, 4,2, 2,4, jadi 4,4. Jadi kan tidak sama di sini antara F bundaran G dengan G bundaran F. Lanjut. Diketahui dua fungsi fx sama dengan 2x min 1 dan gx sama dengan x kuadrat min 3x plus 5. Tentukanlah hasil dari yang A, F bundaran G. Jadi artinya apa? Gx disubstitusi ke F. Ya. Jadi X dari F diganti dengan Gx. Sehingga jadinya 2 kali Gx-nya X kuadrat min 3X plus 5. Ini 2 kali X kuadrat min 3X plus 5 dikurangi 1. Nah, setelah dihitung 2x kuadrat min 6x plus 10 min 1, 2x kuadrat min 6x plus 9. Nah, kalau G bundaran F berarti F disubstitusi ke G. Jadi X dari G diganti dengan F. Berarti 2x min 1 kuadrat dikurangi 3 kali 2x min 1 ditambah 5. Nah, ini 2x min 1 kuadrat min 3 kali 2x min 1 tambah 5. Berarti 4x kuadrat min 4x plus 1 dikurangi 6x plus 3 plus 5. Jadi 4x kuadrat min 10x ditambah 9. Nah, contoh berikutnya. Diketahui dua fungsi fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 4 dan gx sama dengan x kuadrat plus 3x min 6. Tentukanlah nilai dari g bundaran f dari 3. Nah, untuk menentukan g bundaran f3 ini ada dua cara. Yang pertama, kalian cari dulu g bundaran f. Jadi f disubstitusi ke g, baru dicari ini G bundaran F3-nya, atau langsung F3 berapa hasilnya diproses di G. Jadi F3 berarti F3 3 kuadrat min 5x plus 4. Nih. 3 kuadrat min 5x plus 4. X-nya diganti 3 tadi ya. Jadi 9 min 15 plus 4 jadinya min 2. Nah, setelah itu min 2 diproses di G. Jadi hasil dari F3 diproses di G. Jadi disubstitusi ke G min 2 kuadrat nih, plus 3 kali 2 min 6. Didapat 4 min 6 min 6 min 8. Jadi ada beberapa sifat komposisi fungsi, yaitu komposisi fungsi tidak komutatif. Artinya apa? G bundaran F tidak sama dengan F bundaran G. Jadi tidak bisa dibolak-balik. Hasilnya tidak sama. Yang kedua, komposisi fungsi bersifat asosiatif. Artinya apa? Di sini ada dari 3 fungsi yang dikomposisikan, yaitu F
G dan H. Nah, cara mengerjakannya, G bundaran H dulu dicari, baru diolah di F. Atau F bundaran G dicari dulu, baru bundaran H. Itu boleh ya, asalkan hurufnya tidak dibolak-balik. Kamu lihat di sini tetap ya. Yang didulukan mana boleh. Contoh selanjutnya, diketahui F dari X min 2, jadi artinya apa? Setelah X min 2 disubstitusi ke Fx, diperoleh X kuadrat plus 5X min 1. Maka tentukanlah Fx. Jadi, setelah X min 2 disubstitusi ke F, itu diperoleh X kuadrat plus 5X min 3. Jadi, nah ini supaya mudah dimisalkan ya. X min 2 sama dengan M. Maka X-nya sama dengan M plus 2. Jadi X min 2 kita misalkan M. Jadi X-nya M plus 2. Sehingga fungsi ini menjadi Fm sama dengan, nah X-nya diganti dengan M plus 2. Jadi M plus 2 kuadrat ditambah 5 kali M plus 2 dikurangi 3. Sehingga diperoleh M kuadrat plus 4M plus 4 min 5, plus 5M plus 10 min 3 M kuadrat plus 9M plus 11. Jadi kalau M-nya diganti X menjadi Fx sama dengan X kuadrat plus 9X plus 9 plus 11, maaf ya. Jadinya Fx sama dengan X kuadrat plus 9X plus 11. Contoh selanjutnya, diketahui F bundaran H sama dengan 4X kuadrat plus 6X min 5. Jadi apa? Setelah H itu disubstitusikan ke F, diperoleh fungsi 4X kuadrat plus 6X min 5. Dan Fx sama dengan 2X min 1. Maka tentukanlah Hx. Nah, F bundaran H sama dengan 4X kuadrat plus 6X min 5. Nah, ini artinya apa? F dari Hx. Ya. 4X kuadrat plus 6X min 5. Nah, maka Hx disubstitusi ke F. Jadinya 2Hx min 1. 2Hx min 1 sama dengan 4X kuadrat plus 6X min 5. 2Hx sama dengan, ini kita pindah ke sini ya, 4X kuadrat plus 6X min 5 plus 1. 2X sama dengan 4X kuadrat plus 6X min 4. Sehingga Hx-nya ini dibagi 2, jadinya 2X kuadrat plus 6X min 2. Nah, demikian anak-anakku yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran kali ini. Selamat belajar, semoga kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.